Selamat pagi waktu Eropa dan selamat siang untuk waktu Indonesia, untuk sahabat Ruanita dimanapun kalian berada. Perkenalkan, saya Nisma dari Ruanita yang akan mendampingi kalian selama 30 menit sampai 45 menit ke depan. Pada IG Live kali ini, kita akan membahas tentang penanganan anak dengan autisme di Jerman. Seperti biasa, saya tidak akan sendirian hari ini. Saya akan ditemani oleh Mbak Francisca Sachs, seorang psikolog di salah satu daycare di Jerman, dan juga pengelola serta pemilik akun Instagram SciChatter, sebuah platform yang berbagi pembelajaran dan pengalaman seputar layanan psikologi, psikoedukasi untuk kesehatan mental, dan promosi inklusi sosial di masyarakat. Saya akan mengundang Mbak Francisca Sachs untuk join Instagram Live kali ini. Selain itu, IG Live edisi bulan Juli ini dimaksudkan untuk mendukung webinar wanita yang membahas tentang bagaimana menangani anak dengan autisme di mancanegara yang akan dilaksanakan besok. So, kita sudah bersama dengan Mbak Francisca Sachs. Selamat pagi, Mbak Francisca Sachs. Halo Mbak Disima. Iya, senang sekali saya hari ini ditemani dengan Mbak Francisca Sachs untuk berbagi, untuk apa ya, kita bercerita juga pengalaman dari Mbak Francisca dan juga ilmu dari Mbak Francisca mengenai yang berkaitan dengan penanganan anak autisme di Jerman. So, untuk mungkin sebelum kita memulai diskusi kali ini, mungkin Mbak Francisca bisa berbagi uh, tentang pekerjaan atau siapa Mbak Francisca dan membagikan pekerjaan Mbak Francisca yang mungkin juga apa kaitannya dengan anak dengan autisme. Mhm. Ya, nama saya Francisca Sachs. Saya asal dari Jakarta, di Jerman sejak 2016. Dan sejak 2020 saya bekerja di sebuah daycare untuk remaja berkebutuhan khusus di Munchen, di Munich, Jerman. Kriteria utama klien di daycare kami adalah memiliki IQ di sekitar atau di bawah 70. Jadi disabilitas intelektual. Gitu ya. Dan kemudian untuk remaja usia 13 sampai 18 tahun atau tahun terakhir sekolah gitu ya, wajib sekolah. Nah, kemudian jadi banyak klien kami juga yang mengalami komorbid gitu ya. Jadi tidak hanya gangguan disabilitas intelektual, tapi juga gangguan autisme, gangguan spektrum autisme gitu ya. Dan sepulang sekolah klien datang ke daycare kami gitu ya. Dan kemudian makan siang sama kelompoknya, kemudian main nongkrong bareng sama teman-temannya, dan juga mendapat terapi di daycare. Ada terapi bicara, fisioterapi, ergoterapi, atau ngobrol bareng sama psikolog sama kayak saya gitu ya, curhat atau apa, ada masalah keluarga seperti itu. Dan itu salah satu job desk saya. Dan juga saya selain itu saya melakukan diagnosis perkembangan gitu ya. Jadi sejauh mana anak tersebut sudah, atau klien kami sudah berkembang gitu ya, apa yang perlu terapi apa lagi mungkin yang mesti atau baik untuk mereka dapatkan seperti itu. Dan juga saya dampingi kolega di kelompok gitu ya, jadi Ercia dan Ercia Rinan yang bertanggung jawab di kelompok gitu ya. Misalnya ada masalah dinamika kelompok ataupun masalah tertentu dengan orang tua, jadi saya ikut bantu gitu ya, intervensi krisis juga. Dan saya juga bantu orang tua mencari lembaga sosial yang tersedia dan juga dapat membantu keluarga, karena sebenarnya banyak gitu dan itu juga adalah dasar hukumnya bahwa anak-anak dengan autisme ataupun anak-anak dengan keterbatasan atau disabilitas ya, mereka punya hak untuk terinklusi di masyarakat. Dan ini juga adalah mungkin perbedaannya ya dengan dengan penanganan anak dengan autisme di negara lain, ataupun mungkin di negara yang saya tahu ya, di negara-negara yang saya tahu gitu ya. Di Jerman itu paradigmanya adalah inklusi gitu. Ya, Jadi autisme atau disabilitas itu adalah kebinekaan gitu ya. Jadi perbedaan dia memperkaya dan bukan membebani gitu. Jadi autisme itu bukan penyakit yang disembuhkan, itu kondisi perkembangan neurologis gitu ya, yang berbeda dengan individu pada umumnya, dan yang dituntut
untuk menyesuaikan diri bukan hanya individu dengan disabilitas ataupun individu dengan autisme, tapi juga masyarakat gitu ya. Jadi bukan berarti individu yang dengan autisme harus normal seperti anak-anak pada biasanya gitu ya. Tapi dalam perkembangannya mereka juga masyarakat umum gitu ya. Yang di sekitar mereka juga diharapkan untuk juga membantu mereka terinklusi di dalam masyarakat. Seperti itu. Ini sangat menarik sekali karena kita sebenarnya pertanyaan saya selanjutnya eh, adalah berkaitan dengan kebijakan pemerintah Jerman untuk anak-anak dengan autisme. Karena tadi Mbak Francisca juga sudah menyebutkan sebelumnya bahwa eh, itu sendiri ada dalam aturan-aturan dalam pemerintah dan pemerintah Jerman mempertimbangkan itu juga untuk kebaikan dan kesejahteraan anak-anak dengan autisme. Maka dari itu, bisa nggak Mbak Francisca mengelaborasi lebih dalam lagi, berbagi lebih dalam lagi tentang bagaimana sih kebijakan pemerintah Jerman terhadap anak dengan autisme, seperti contohnya biaya terapi, atau sekolah khusus, atau pekerjaan, begitu. Ya, ini penting sih buat diketahui oleh orang tua anak-anak dengan disabilitas ataupun dengan autisme pada khususnya ya. Karena landasan hukumnya ada, dan kemudian lembaganya ada, tapi kadang orang nggak tahu gitu bahwa itu ada gitu. Jadi karena memang tidak ada, jarang gitu ya pemerintah untuk proaktif mendatangi masyarakatnya untuk kemudian menawarkan bantuan. Biasanya dari itu ya juga saya lakukan di daycare gitu ya. Jadi bantu orang tua untuk tahu resources apa sih yang ada di masyarakat gitu ya, dan secara hukum apa yang mereka hak apa yang mereka punya, seperti itu. Jadi Jerman sudah meratifikasi sejak 2009 Konvensi PBB tentang hak individu dengan berkebutuhan khusus. Dan ini diratifikasi di 16 Bundesländer gitu ya. Jadi di setiap Bundesländer ada hak individu dengan disabilitas untuk inklusi gitu ya. Tapi memang dalam prakteknya ya kita tahu ya, Jerman itu negara federal dan uh, Bundesland yang satu mungkin maju, yang lain mungkin belum. Nah, yang hal seperti ini mungkin yang perlu disesuaikan dengan tempat di mana individu dengan autisme di Jerman itu berada gitu ya. Jadi di konvensi PBB ini diterjemahkan di Sozialgesetzbuch, jadi di buku ke-8 gitu ya, tentang bantuan untuk anak dan juga remaja, dan di paragraf 35A. Ini penting buat orang tua ataupun individu dengan disabilitas atau autisme gitu ya, karena paragraf 35A ini baiknya muncul di diagnosis, dan kemudian baiknya muncul di laporan dokter misalnya, supaya itu jadi landasan yang landasan yang kuat untuk menagih hak untuk terapi, untuk bantuan finansial, dan untuk bantuan pendampingan lainnya. Gitu. Jadi paragraf 35A ini mesti diingat gitu ya. Penting untuk diketahui ya. Jadi penting untuk diketahui gitu ya. Ternyata harus membayar secara full. Oh enggak, kok ada di paragraf 35 ini. Tapi mungkin berkaitan dengan apa yang saya sampaikan sebelumnya, apakah bantuan ini berarti gratis atau mungkin hanya bayar separuhnya atau bagaimana? Untuk bantuan untuk sekolah ataupun sekolah itu gratis ya kalau di Jerman ya. Iya, kalau terapi maksud saya. Oke, untuk terapi dan segalanya itu sebenarnya ditanggung sama Krankenkasse gitu ya. Asuransi kesehatan, ya. Sama asuransi kesehatan ditanggung, dan juga daycare tempat saya bekerja juga ya bisa sih kalau orang tua mau bayar sendiri gitu ya. Tapi kalau misalnya punya dana ekstra 10.000 euro per tahun ya bisa aja gitu. Tapi kan banyak orang yang tidak punya akses ke situ ya, akses finansial. Jadi daycare di tempat saya bekerja pun itu gratis gitu. Tapi memang gratis ini tidak datang secara otomatis gitu ya. Jadi mesti menghubungi behorda ataupun orang-orang tertentu gitu ya, institusi pemerintah tertentu untuk mendapatkan hak ini gitu. Jadi mungkin saya kulik dikit ya mengenai paragraf 35A ini ya. Jadi anak dan remaja gitu ya dengan keterbatasan, dengan disabilitas punya hak bantuan inklusi bila perkembangan psikisnya, perkembangan psikologisnya lebih lambat sekitar 6 bulan daripada individu
seusianya gitu. Jadi mungkin anaknya usia 6 tahun, tapi mungkin belum bisa toilet trainingnya belum oke, misalnya seperti itu. Atau 6 tahun masih sering tantrum. Nah, hal seperti itu bisa dilihat gitu ya, dan itu nantinya akan membantu untuk penanganan selanjutnya. Jadi rekan-rekan wanita gitu ya, para orang tua mungkin bisa lihat apakah anak saya dibandingkan dengan individu seusianya setara nggak perkembangannya. Gitu ya. Kalau lebih dari 6 bulan perbedaannya jadi lebih lebih rendah gitu ya. Mungkin bisa bisa pikir-pikir gitu ya, apakah saya mau ke house art dan kemudian proses selanjutnya gitu ya. Gitu. Dan karena ini kondisi lebih lambat 6 bulan ini ataupun lebih lambat perkembangannya ini nanti akan mempengaruhi perkembangan anak selanjutnya gitu ya, di sekolah dan juga kemudian sama teman-temannya dan juga nanti di dunia kerja kayak gitu. Jadi penting untuk dilihat dari sejak dini gitu. Iya. Oke. Dan kemudian untuk mendapatkan hak bantuan inklusi tadi ada beberapa hal yang mesti yang orang tua uh, mesti punya gitu ya. Ya, yang pertama adanya diagnostik gitu ya dari dokter dan juga dari psikolog gitu ya, kinder udah juga psikoterapeut, bahwa memang anak ini secara level perkembangan 6 bulan 6 bulan terlambat, lebih atau sama dengan 6 bulan terlambat gitu ya. Dan kemudian makanya tadi saya bilang paragraf 35A ini harus disebutkan di diagnostik karena itu penting buat proses selanjutnya gitu ya. Dan bantuan yang ada di masyarakat itu ada beberapa bentuk gitu ya. Yang pertama bentuknya kalau di Jerman ngomongnya ambulan gitu. Jadi klien datang dan klien pulang ke rumahnya setelah itu gitu ya. Rawat Jadi jalan ya kalau kita rawat jalan, iya. Indonesia, betul. Jadi klien datang ke institusi dan kemudian besoknya pulang, sorenya pulang. Hal seperti itu yang ambulan gitu ya. Dan yang kedua ada juga bantuan untuk memang anaknya tinggal di institusi khusus gitu. Dan ini biasanya untuk anak yang mungkin nggak punya resources di keluarga gitu ya untuk membantu dia. Dan kemudian mungkin hmm, disabilitasnya berat. Nah, hal seperti itu bisa jadi bantuan yang diberikan adalah bantuan di institusi khusus gitu. Jadi anaknya tinggal di situ gitu, tidak tinggal sama orang tua lagi. Terus kemudian ada juga kemungkinan gitu ya kesempatan untuk orang tua punya Pflegeperson atau misalnya orang yang perawat yang datang ke rumah untuk membantu anak gitu. Jadi bantuannya datang ke rumah oleh seorang yang ahli gitu ya. Baik itu perawat mungkin ataupun terapis, jadi datang ke rumah. Dan kemudian ya di tadi kalau misalnya saya bilang yang rumah buat anak itu kadang-kadang kan anak juga bisa weekend pulang balik atau misalnya ya pas ulang tahun pulang ke rumah. Tapi ada juga rumah yang tempat di mana anak itu tetap di situ gitu loh. Dan mungkin tidak ada keluarga sama sekali. Nah, itu bentuk-bentuk institusi yang bisa membantu anak-anak dengan disabilitas ataupun dengan autisme. Oke, baik sekali. Berarti ini kan yang baru saja disampaikan oleh Mbak Francisca adalah juga termasuk bentuk penanganan anak dengan autisme di Jerman. Apakah tadi ini tadi rawat jalan, bentuk penanganan rawat jalan atau yang stay di institusi tempat mereka untuk harus dirawat, termasuk juga ada perawat atau tadi ya Pflege yang datang ke rumah. Apakah itu berarti anak-anak dengan autisme harus menjalaninya sepanjang hidup? Atau seperti semacam itu bentuknya semacam pengobatan yang ada jangka waktunya, jangka panjang, jangka pendek, seperti itu. Tujuan dari inklusi ini kan paradigma inklusi ini kan supaya anak mandiri bisa di masyarakat gitu ya. Dan spektrum autisme itu kan luas ya. Dan kemudian dengan terapi diharapkan anak juga punya dalam perkembangannya mengembangkan kemandiriannya sendiri gitu ya. Dan kemudian mengembangkan kemampuan sosialnya gitu ya. Dan makanya ini mungkin
bantuan yang diberikan itu tergantung sama kebutuhan anaknya gitu. Jadi kita nggak bisa pukul rata misalnya, oh harus terapi ini, harus terapi itu, atau misalnya harus ke sekolah ini, harus ke sekolah itu, enggak gitu. Jadi tergantung sama kebutuhannya anak gitu. Dan kemudian dalam perkembangannya juga anak juga akan pemerintah akan minta gitu ya, karena kan uh, pemerintah kan mengambil alih pembiayaan gitu, dan ada apa ya, ada tuntutan dari pemerintah untuk secara reguler ada pemeriksaan terhadap anak tersebut. Itu yang saya lakukan juga gitu. Reporting, oh ya perkembangannya seperti apa begitu. Okay. Jadi misalnya anak itu datang ke Kagesteta atau datang ke daycare umur 5 tahun gitu ya. Jadi di umur 8 tahun, 9 tahun tes ulang gitu ya. Tes perkembangan. Dan itu nanti dilaporkan ke pemerintah yang mengambil alih pendanaan di Kagesteta ataupun di daycare gitu. Jadi memang didesainnya supaya ya, karena kan pemerintah kan juga nggak mau keluar duit banyak untuk hal yang nggak penting gitu ya. Nah, seperti itu sih. Jadi memang ada juga diagnostiknya secara berkala, dituntut seperti itu. Baik, saya termasuk orang yang sangat awam dengan tema penanganan ini. Hanya tahu oh ya anak dengan autisme itu seperti ini, tapi dari segi penanganannya sangat awam dan mungkin banyak juga sahabat wanita di luar sana yang tidak tahu begitu. Tapi apakah ada obat yang harus diminum atau dikonsumsi dalam jangka tertentu atau hanya dalam bentuk terapi-terapi itu tadi? Ya itu makanya penanganan anak dengan autisme ya, atau individu dengan disabilitas itu harus holistik ya, dari kesehatannya, dari pendidikannya, sosialnya, hukum juga harusnya melindungi gitu individu dengan disabilitas ataupun individu dengan autisme sama seperti orang-orang yang lainnya gitu ya. Jadi untuk masalah obat atau apa itu adalah ranahnya dokter gitu ya. Jadi penting buat anak misalnya ketika di Jerman ya, penting untuk anak punya Kinderarzt ataupun dokter anak yang apa ya, yang itu aja gitu ya, yang tetap gitu. Jadi anaknya datang ke dokter yang sama gitu ya, dan kemudian supaya secara dokumentasi itu juga lebih baik gitu ya, lihat perkembangannya. Dan itu cek itu tugasnya dokter gitu untuk melihat secara kesehatan apakah butuh bantuan medis, psikofarmaka seperti itu ya, atau enggak. Nah, seperti itu adalah ranahnya kesehatan gitu. Jadi orang tua baiknya punya hubungan yang baik lah untuk punya akses ke Kinderarzt itu. Jadi ada diagnosis juga yang keluarkan biasanya Kinderarzt gitu ya, ataupun psikoterapeut gitu ya. Dan diagnosis ini diperlukan nantinya untuk penanganan gitu ya. Jadi bukan labeling gitu ya. Dan nggak ditempel di sini anak autis gitu ya, tapi terapinya apa gitu. Sama kayak misalnya kita, oh saya bersin-bersin, kemudian demam gitu ya. Terapinya apa? Diagnosisnya apa? Flu misalnya. Terapinya apa? Minum obat ini atau misalnya istirahat. Nah, seperti itu. Gitu ya. Jadi pertama Kinderarzt itu penting untuk anak punya. Dan yang kedua setelah didiagnosis gitu ya oleh dokter bahwa nih kayaknya anaknya ada kecenderungan ataupun kemungkinan punya gangguan spektrum autisme gitu ya. Orang tua bisa ke Vroegvoorderstellen. Saya nggak tahu nih gimana cara Vroegvoorderstellen. Jadi kayak awal mungkin kali ya. Jadi, apa sih translation literalnya mungkin saya juga bingung juga jadi lupa. Iya makanya bingung. Tapi bisa disebutkan itu ya tadi bagian penanganan awal gitu ya. Iya gitu. Jadi untuk anak usia dini gitu ya. Jadi di tempat ini nanti orang tua akan didampingi gitu ya untuk terapi dan juga didampingi dalam skill pengasuhan sehari-hari. Gitu. Jadi misalnya untuk ketika anak meltdown baiknya seperti apa untuk dia gitu ya. Nah hal seperti itu bisa diakses bantuannya di Vroegvoorderstellen gitu ya. Dan ini bisa dilakukan di rumah ataupun di onsite di tempat terapi gitu. Oke. Dan ini untuk anak PAUD ya. Jadi sebelum masuk sekolah. Baik. Seperti yang kita ketahui juga gangguan spektrum autisme ini kan juga banyak ya macam-macamnya. Tentu juga seperti yang disampaikan Mbak Francisca sebelumnya, terapinya pun tergantung dari
jenisnya apa begitu. Mungkin bisa nggak Mbak Francisca memberikan satu atau dua contoh dari terapinya dan seperti apa itu terapinya? Mhm. Individu dengan di gangguan spektrum autisme biasanya punya masalah dengan bahasa, gitu ya. Nah, masalah bahasanya ini sendiri juga kita nggak bisa bilang bahwa dia nggak bisa ngomong, gitu ya. Kita juga mesti lihat gitu, apakah motorik di mulut yang sudah matang atau misalnya perlu stimulasi lebih lanjut, apakah secara pendengaran oke. Nah, hal seperti itu dan juga belajar untuk bicara gitu ya dan berkomunikasi verbal ataupun non verbal itu biasanya diterapi dengan yang namanya logopedi di sini, logopedi ataupun terapi bicara. Jadi anak belajar motorik mulut, jadi kayak misalnya menelan ludah atau misalnya kalau kita bicara kan berbagai otot di mulut harus ikut ya. Nah, hal seperti itu yang dilatih di terapi bicara. Dan kemudian misalnya anak-anak dengan atau individu di spektrum autisme biasanya juga punya kesulitan untuk sensori mengintegrasi sensori-sensorinya gitu ya. Jadi kayak misalnya nih saya sekarang ngobrol sama Nisima gitu ya. Ya, saya ngobrol aja sama Nisima, saya nggak lihat di atas Nisima itu kayak ada satu lampu. Jadi saya bisa mengarahkan perhatian ke Nisima, saya nggak perhatiin lampunya itu terus. Nah, individu dengan autisme biasanya mereka punya ketertarikan tertentu gitu ya. Misalnya suara tertentu mereka lebih Sensitif. sensitif gitu. Kemudian mungkin pola-pola tertentu mereka lebih sering liatin gitu ya. Dan kemudian itu yang mungkin mereka kesulitan gitu untuk mengorganisasi informasi sensoris yang masuk mereka gitu. Dan itu biasanya di terapi di ergoterapi tadi gitu ya. Ergoterapi itu bahasa Indonesianya apa ya? Oke. Fisioterapi. Iya, salah satu Ergoterapi. dari terapinya Ya, begitu. Saya pikir juga mirip-mirip istilahnya. gitu. Jadi itu di ergoterapi itu anak dibantu gitu untuk meregulasi sensori yang masuk ke dia dan juga untuk memilih mana nih sensori yang mesti saya ambil perhatian. Saya perhatiin Nisima, saya nggak perhatiin belakangnya ada apa atau saya nggak perhatiin mungkin rambutnya Nisima kayak gimana, kayak gitu gitu. Nah, karena anak-anak dengan individu dengan autisme seperti itu gitu. Kayak misalnya saya Mungkin di jeli ya istilahnya, sangat jeli sekali dengan ada perubahan atau perbedaan kecil yang mungkin eh, kita berdua mungkin juga nggak akan notice gitu. Oh ya, ini kayaknya gini deh gitu ya. Mungkin saya bisa kasih contoh saya di di deken gitu ya. Saya biasanya gulung lengan baju gitu. Terus ada satu anak yang sangat tidak suka kalau ada orang yang tergulung bajunya baik ke meja misalnya ataupun celana gitu ya. Dan tiap kali ketemu saya dia lurusin itu. Kayak gitu. Nah, itu kan keunikannya dia gitu ya. Dan itu yang masalahnya dia bahwa dia nggak bisa membedakan bahwa ini punya orang loh, kemeja orang loh, kamu nggak sebenarnya nggak boleh sembarangan langsung lurusin punya dia. Nah, hal seperti itu. Oh ya, ergoterapi terapi okupasi benar. Ya, Maka terima buat kasih Mbak anak, udah mencari istilah dalam bahasa Indonesianya. Ya. iya, ya jadi kayak gitu. Uh, itu bentuk contoh-contoh bentuk terapinya sih. Oke, mungkin sebelum kita beranjak pada segmen terakhir tentang saran dan tips, adakah dari untuk sahabat wanita yang sedang menyaksikan yang ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan pada Mbak Francisca bisa dituliskan di kolom komentar. Eh, Nanti mungkin sebelum di akhir bisa kita jawab juga. Tapi mungkin sekarang sambil menunggu dari Mhm. sahabat-sahabat wanita menuliskan komentarnya, saya mungkin untuk eh, apa ya me- mengambil kesimpulan menarik kesimpulannya karena ada sebenarnya dari apa yang mau saya tanyakan juga Mbak Francisca sudah sedikit-sedikit menyampaikannya selama diskusi kita kali ini. Eh, Apakah adakah saran atau tips bagi orang tua Mhm. orang Indonesia yang merupakan orang tua di Jerman yang memiliki anak-anak dengan autisme? Selain tadi kan juga sudah disampaikan tentang pasal 35A Mhm. eh, dan bentuk-bentuk penanganan yang sudah ada, begitu. Saran dan tips yang bisa mungkin harus sangat diperhatikan oleh
orang tua di Jerman dengan anak autisme? Mhm. Jadi orang tua memang mesti cari info gitu ya, dan cari sebanyak-banyaknya info gitu. Sebenarnya ketika anak masuk sekolah, uh, misalnya nih anaknya masuk sekolah dan tidak terdiagnosis autisme sebelumnya. Nah, kemudian di sekolah biasanya tuh muncul gangguan-gangguan mulai pada saat usia sekolah, gangguan perkembangan muncul pada saat usia sekolah karena kan anak dituntut untuk beradaptasi sama lingkungannya, padahal mungkin belum siap seperti itu ya. Nah, di sekolah ada yang namanya Sonderpädagogen harusnya. Jadi Sonderpädagogen itu semacam guru yang menangani anak berkebutuhan khusus. Jadi idealnya saya nggak tahu di tiap Bundesländer seperti saya bilang tadi itu bisa beda-beda gitu ya. Dan di sekolah ada Sonderpädagogen dan itu bisa orang tua bisa kontak gitu ya dengan Sonderpädagogen ya di sekolah gitu ya untuk lihat apakah kebutuhan ataupun perilaku anak ini terkait sama gangguan perkembangan atau itu gangguan perilaku yang sifatnya sementara. Nah, dan sonder pedagogen ini juga membantu untuk misalnya mau apa ya, mau coba mau diagnosis gitu ya. Kemudian prosesnya seperti apa dibantu di sekolah oleh sonder pedagogen itu. Dan ketika menerima diagnosis, sonder pedagogen juga uh, baiknya dan memang idealnya berkomunikasi dengan guru gitu ya. Dan kemudian memikirkan apa nih setting ruang kelas ataupun setting pendidikan yang cocok untuk anak ini gitu. Misalnya kalau lagi meltdown gitu ya, lagi mau tantrum gitu. Anak punya kesempatan untuk pergi ke Nebenraum gitu ya, ke ruangan yang lain dan kemudian di situ dia bisa menenangkan diri. Nah, hal seperti itu di sekolah harusnya sih ada sih saudara pedagogen yang bertanggung jawab akan hal itu dan orang tua cari info dari saudara pedagogen itu gitu. Dan juga kontak sama kinderarts gitu ya, jadi tanya kondisi perkembangan anak dan juga tanya mungkin ada tempat-tempat ataupun kontak-kontak yang bisa dihubungi sama orang tua untuk mendukung terapinya anak ini tadi gitu ya, baik di tempat khusus kayak di daycare ataupun kayak tadi datang ke rumah hal seperti itu biasanya sih dan harusnya Hausarts atau Kinderarts tahu gitu. Mhm. Oke, baik. Seperti yang kita ketahui juga tentunya tidak mudah ya untuk menjadi eh, orang tua, untuk sebagai orang tua memiliki anak dengan gangguan spektrum autisme. Mindset seperti apa yang harus dimiliki oleh orang tua ini menurut Mbak Francisca? Mhm. Ya, mindsetnya adalah ya ini apa ya memiliki anak itu kan kita punya banyak harapan ya sama anak-anak kita gitu. Tapi ketika ini nggak cuma untuk anak dengan disabilitas atau dengan autisme aja sih. Ya kita juga mesti melihat bahwa anak itu unik gitu. Dan ketika dia punya kondisi yang membedakan dia dengan teman-temannya itu bukan satu hal yang apa ya, satu hal yang membuat kita merasa bahwa membuat negatif gitu ya. Oh, saya salah apa gitu misalnya. Atau misalnya saya dosa apa punya anak dengan disabilitas. Nggak seperti itu gitu ya. Karena kita nggak bisa ngontrol autisme itu datang ke kita gitu, ke anak kita atau tidak gitu ya. Itu kondisi perkembangan neurologis yang nggak bisa dikendalikan sama orang tua sebelumnya gitu ya. Memang ada penelitian-penelitian misalnya nggak bisa kalau bisa suaminya jangan tua gitu karena kualitas sperma menurun dan juga sebagainya gitu ya. Tapi nggak bisa 100% kita kontrol. Jadi penerimaan orang tua itu adalah dasar. Jadi A dan O, alfa dan omega dari penanganan anak dengan disabilitas seperti itu ataupun dengan autisme gitu. Jadi menerima bahwa anaknya berbeda gitu ya. Mungkin anak-anak lain mainnya main video game, anak kita misalnya mainnya main air gitu ya. Kemudian main sabun dan segala macam. Ya, itu berbeda gitu. Tapi setiap individu berharga dan setiap individu juga unik gitu. Jadi itu sih yang paling penting penerimaan. Dan ini nggak gampang gitu ya. Karena orang tua kan juga punya harapan tertentu dan juga punya pandangan tertentu terhadap disabilitas mungkin dan memang ini menantang sih. Maksudnya saya juga mendampingi orang tua yang punya anak dengan disabilitas dan itu sulit memang untuk orang tua kadang sulit untuk menerima gitu. Tapi itu butuh proses dan keterbukaan orang tua untuk punya untuk cari info, keterbukaan untuk bertukar pikiran dengan orang tua lain
anak-anak dengan anak-anak dengan autisme atau dengan disabilitas itu juga membantu gitu ya. Keterbukaan orang tua untuk melihat bahwa anaknya butuh terapi nih dan juga komunikasi sama terapisnya. Dan apa ya, eh, hal-hal yang anak kita belum bisa itu bukan berarti menunjukkan bahwa kita nggak mampu. Itu nggak seperti itu gitu ya. Anak kita punya apa ya, punya jalannya sendiri gitu ya, dan tugasnya kita adalah mendampingi dia gitu di jalannya dia ini tadi gitu. Jadi jangan merasa juga bersalah sama diri, aduh saya nggak cukup, saya nggak baik, saya bukan orang tua yang oke. Semua belajar gitu ya. Semua orang belajar, semua orang berproses gitu. Jadi itu memang penerimaan sulit, tapi bukan berarti tidak mungkin gitu ya. Dan itu jadi penting banget untuk penanganan selanjutnya. Gitu. Baik, terima kasih banyak atas informasinya Mbak Mm-hmm. Francisca. Di sini kita ada pertanyaan dari Analiwun. Mungkinkah anak dengan autisme mengalami gangguan tidur? Kalau iya, bagaimana mengatasinya? Ya, mungkin banget anak-anak dengan autisme mengalami gangguan tidur, anak dengan gangguan kesehatan mental yang lain juga bisa mengalami gangguan tidur. Dan mengatasinya kita mesti lihat gitu, kenapa dia nggak mau tidur, ataupun misalnya tidurnya kebanyakan, ataupun tidurnya terlalu singkat gitu ya. Sensasi apa yang dia cari, kegiatan apa yang dia cari gitu ya. Dan memang untuk anak dengan autisme gitu ya, struktur itu penting. Struktur itu penting dan itu membantu mereka untuk punya rasa aman juga. Jadi mereka tahu, oh jam segini saya harus ini, jam segini nanti saya dapat ini, jam segini saya ketemu siapa. Nah, hal seperti itu struktur dalam kegiatan sehari-hari, kehidupan sehari-hari, mereka juga diterapkan di keluarga gitu. Jadi jam berapa anak tidur, jam berapa anak selesaikan PR-nya segala macam. Dan juga ritual itu juga penting untuk anak dengan autisme. Nggak cuma dengan anak dengan autisme aja sih, tapi secara khusus anak dengan autisme, ritual itu penting. Jadi dia tahu tahap-tahapnya apa sebelum tidur. Misalnya beresin buku buat sekolah besok, terus kemudian sikat gigi, dan kemudian nggak tahu mungkin orang tuanya bacain buku sebelumnya ataupun hal-hal yang lain, kemudian tidur dan bangun tidur seperti apa. Jadi ritual dan struktur itu sangat-sangat membantu untuk anak dengan autisme untuk punya punya framework di pikirannya dan kemudian merasa aman juga, dan juga untuk membantu dia juga untuk nggak terlalu banyak tidur dan juga nggak terlalu sedikit tidur, misalnya seperti itu. Dan mungkin juga saya patut tekankan juga di sini bahwa itu proses ya. Kita nggak bisa bilang bahwa hari ini kita bikin struktur, minggu depan pasti udah oke, enggak. Karena kecepatan belajarnya anak dan juga kemauan belajarnya anak kan beda-beda ya. Gitu. Jadi tetap semangat dan juga tetap coba sih. Itu yang penting. Berarti ini kembali lagi seperti dari tips dan saran yang disampaikan oleh Mbak Francisca bahwa dari ini semua kuncinya itu adalah sabar. Nggak ada yang instan ya. Sebenarnya ini Ya, juga tidak hanya berkaitan dengan penanganan anak dengan gangguan spektrum autisme, tapi juga dalam segala hal juga harus ya. sabar. Semuanya harus pelan-pelan, tapi mungkin orang tua di luar sana dengan anak yang memiliki anak dengan gangguan spektrum autisme harus ekstra sabar karena tadi yang juga disampaikan oleh Mbak Francisca eh, berbeda itu berarti mereka ini unik gitu ya, dan kuncinya juga adalah penerimaan, itu menerima bahwa memang anaknya berbeda, anaknya unik, dan itu bukan sesuatu hal yang buruk gitu. Ya, benar banget kayak gitu. Oke, ya mungkin saya mau merangkum sekali lagi, sedikit lagi, bahwa penting eh, kita berbicara untuk orang tua, orang Indonesia yang menjadi orang tua dari anak dengan gangguan spektrum autisme di Jerman. Penting sekali untuk memahami dan mengetahui juga bahwa penanganan anak dengan autisme di Jerman ini tertulis dalam peraturan perundang-undangan, dan yang penting untuk diingat adalah pasal 35A, di mana itu semua yang akan mengatur dari proses diagnostik, lalu juga apa yang harus dilakukan selanjutnya begitu. Begitu juga berkaitan dengan itu, mungkin kalau tidak mencari informasi juga tidak akan mengetahui oh ada tentang ini. Jadi kuncinya adalah eh, mencari informasi, aktif untuk mencari informasi, oh apa ya yang diregulasi di Jerman, apa ya hak-hak saya gitu, atau hak-hak anak saya, dan apa yang harus dilakukan. Begitu juga dengan berkonsultasi dengan
aktif berkonsultasi dengan dokter anak Mhm. untuk menemukan oh apakah eh, anak kita ini terlambat dari 6 bulan ya kalau saya tidak salah ingat 6 bulan dari teman-teman sebayanya atau anak-anak sebayanya begitu. Dan saya menekankan lagi dan saya sangat setuju bahwa kuncinya adalah kesabaran, kesabaran dan penerimaan bahwa anak-anak kita atau anak-anak dari sahabat-sahabat wanita di luar sana juga bisa mempunyai kehidupan yang sama seperti mungkin tidak sama persis tapi juga bisa melakukan apa yang mereka mau dan mereka impikan mungkin tapi dengan jalan yang mungkin sedikit Jalannya lebih beda. Mhm. sedikit lebih berbeda. Oke, baiklah. Sampailah kita pada penghujung Instagram Live hari ini. Namun sebelum saya mengakhiri Instagram Live ini, seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa besok, tanggal 17 Juli 2022, Ruanita menyelenggarakan webinar berjudul Bagaimana Menangani Anak dengan Autisme di Mancanegara. Seperti yang kita juga bahas sebelumnya, tidak mudah, tidak banyak orang tua yang siap menerima kondisi anak mereka dengan gangguan spektrum autisme, apalagi tinggal jauh di negeri orang. Maka dari itu orang tua tersebut tentu perlu dibekali informasi yang benar dan tepat. Maka dari itu kami mengundang Dr. Debbie Mamahit, seorang dokter functional health di bidang autisme, uh, ADHD dan gangguan belajar di Singapura, serta pengalaman Alda Trisda, seorang ibu dari anak dengan autisme yang tinggal di Belgia. Menariknya lagi, acara ini akan dipandu oleh Mbak Francisca Saks di sini, Ya, yang sudah kita sampaikan sebelumnya, seorang psikolog yang bertugas di daycare di Munich, di Jerman. Dan juga akan dibuka oleh Ketua DWP KBRI Berlin, Sartika Ogroseno. Acara ini tentunya bertujuan untuk berbagi pengalaman seputar anak dengan autisme dan meningkatkan dukungan sosial yang tentunya penting. Kita setuju itu sangat penting bagi orang tua yang punya anak dengan autisme. Pendaftaran masih dibuka dengan mengisi formulir di uh, bit.ly/Ruanita atau bisa ditemukan linknya di bio Instagram Ruanita untuk mendapatkan akses Zoom. Pertanyaan lebih lanjut bisa menghubungi saya di nisma@ruanita.com. Demikian tadi diskusi virtual IG Live Ruanita yang membahas tentang penanganan anak dengan autisme di Jerman. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih, tentunya terima kasih banyak untuk Mbak Francisca Saks yang sudah berbagi ilmu dan pengalaman, yang tentunya ini juga menjadi informasi penting yang baru ya, karena saya nggak tahu apakah mungkin di sini ada yang mengingat, itu dulu tuh zaman dulu sering sekali dengan mudah orang mengatakan, ah lu autis lu gitu. Dengan mudah mengatakan orang seperti itu padahal tidak sesimpel itu anak dengan autisme dan itu bukan sesuatu yang digunakan untuk menjadi istilah ejekan gitu. Jadi sangat penting bagi kita untuk mengetahui oh apa ya itu autisme dan contohnya di luar negeri bagaimana penanganannya, bagaimana regulasinya dan apa yang harus dimiliki oleh para orang tua tersebut. Terima kasih banyak atas informasinya dan terima kasih juga kepada sahabat wanita yang sudah menyaksikan secara langsung IG Live kali ini dan juga bisa ditonton ulang nanti di video IG Live ini yang akan kami upload. Sampai jumpa pada kesempatan IG Live selanjutnya dan happy weekend. sama-sama makasih. Happy Bye. weekend. Terima kasih.